Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muji selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis. Kami di sini akan mempresentasikan hasil UTS kami dengan topik revolusi 3D printing mengubah industri di masa depan. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Afrandi Zaki. Baik, materi pertama adalah yaitu revolusi teknologi mengubah industri di masa depan. 3D banyak digunakan di berbagai macam industri yang di mana terdapat industri kesehatan, NASA, otomotif, dan lain-lain. Dengan revolusi baru terhadap 3D printing desktop menjadi lebih murah dan lebih kecil, yang mana sebuah industri dapat mencetak model atau peralatan sesuai dengan permintaan. 3D printing membantu perusahaan membedakan bisnis mereka adalah hal berkualitas dan suatu perusahaan dapat menikmati perputaran yang lebih cepat dari konsep peluncuran produk. Dan ini sangat penting bagi perusahaan kecil yang perlu dengan cepat mendatangkan pendapatan setelah menghabiskan modal untuk mengembangkan suatu produk. Dengan teknologi 3D yang semakin maju ini, kita dapat memperkirakan perubahan besar dalam manufaktur, kesehatan, pendidikan, arsitektur, dan industri kreatif. Proses produksi akan menjadi lebih fleksibel dan efisien, memungkinkan pembuatan produk yang disesuaikan secara individu tanpa biaya tambahan yang signifikan. Di bidang kesehatan, cetak 3D membuka pintu untuk prostetik, perangkat medis, dan bahkan organ manusia yang dipersonalisasi, meningkatkan efektivitas dan ketersediaan perawatan medis. Pendidikan akan mengalami transformasi dengan penggunaan cetak 3D untuk membuat model fisik dari konsep-konsep abstrak. Dengan demikian, revolusi 3D akan mengubah cara tata kita bekerja, belajar, berobat, dan berkreasi di masa depan. Selanjutnya adalah kondisi di Indonesia terkait dengan revolusi 3D printing mengubah industri di masa depan. Yang pertama adalah peningkatan permintaan akan percetakan 3D, di mana Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar memiliki potensi pasar yang signifikan untuk teknologi percetakan 3D. Permintaan ini akan diproduksi menggunakan teknologi yang bisa meningkat seiring dengan pertumbuhan industri lokal. Yang kedua adalah inovasi dalam industri manufaktur, di mana untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan produktivitas, Indonesia perlu mengadopsi teknologi percetakan 3D untuk mempercepat proses inovasi dalam industri manufaktur. Yang ketiga adalah perubahan paradigma menuju produksi yang lebih baik. Seperti yang dibahas dalam materi sebelumnya, adopsi teknologi percetakan 3D bisa membantu dalam menggeser paradigma produksi menuju model yang lebih lokal. Hal ini dapat membuka peluang bagi industri manufaktur Indonesia untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Selanjutnya ada tantangan dalam mengadopsi teknologi percetakan 3D, di mana meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia juga akan menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi percetakan 3D, termasuk biaya peralatan, integrasi dengan sistem manufaktur yang sudah ada, serta kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil. Yang selanjutnya, dengan adanya percetakan 3D di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengambil manfaat dari adopsi teknologi percetakan 3D dalam meningkatkan daya saing industri dan manufaktur. Next slide. Selanjutnya adalah contoh objek organisasi yang terdampak terkait dengan industri 3D printing, yaitu yang pertama adalah Institut Kesehatan Regeneratif Wake Forest, di mana organisasi ini terlibat dalam pengembangan metode untuk memproduksi jaringan manusia menggunakan percetakan 3D khusus. Yang kedua adalah Formulas, di mana sebuah perusahaan manufaktur percetakan 3D yang menjadi bagian dari revolusi dalam mencetak 3D desktop. Mereka mengembangkan percetakan 3D yang lebih kecil dan lebih terjangkau, mengubah cara orang mencetak model, suku cadang, dan alat sesuai dengan permintaan. Selanjutnya adalah desktop metal, yaitu
Perusahaan ini memimpin revolusi industri manufaktur global dengan mencetak logam untuk produksi massal. Mereka mengembangkan teknologi yang memungkinkan percetakan logam massal dengan implikasi besar terhadap rantai pasokan ekonomi global. Yang keempat ada Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Sebagai pusat riset utama, MIT terlibat dalam penelitian tentang batas-batas ilmu material dan mencoba mempertanyakan cara kita memandang material itu sendiri. Mereka terlibat dalam pengembangan material baru termasuk dengan material berbasis solusi dan penelitian tentang konsep pembuatan diri sendiri pada material. Yang kelima adalah NASA. Badan Amerika ini menggunakan teknologi percetakan 3D untuk mendukung misi luar angkasa mereka termasuk pengembangan cetak 3D yang dapat berfungsi di luar angkasa dan mendukung keberlangsungan hidup di lingkungan luar angkasa seperti mencetak suku cadang dari limbah. Dan yang terakhir ada startup di Los Angeles yang menggunakan teknologi percetakan 3D untuk pembuatan roket, di mana organisasi ini mencoba revolusi industri pembuatan roket dengan memanfaatkan teknologi percetakan 3D untuk memproduksi roket dengan cepat dan efisien. Next slide. Jadi, contoh video kedua yang kami pilih pada kasus ini adalah percetakan logam 3D. Di mana alasan memilih video terus ini adalah karena video ini memberikan penjelasan tentang kemampuan teknologi dalam menggunakan berbagai jenis logam, menggabungkan bahan, dan mempercepat proses produksi yang dapat dicapai melalui percetakan logam 3D. Selain itu, video ini memberikan pemahaman tentang pentingnya percetakan 3D manufaktur dalam perkembangan industri manufaktur modern, serta dampaknya terhadap berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga lingkungan hidup. Jadi selanjutnya ada keuntungan dari video tersebut. Banyak manfaat yang bisa dirasakan setiap orang. Contohnya manufaktur luar angkasa dapat membantu kita beradaptasi pada luar angkasa tanpa harus berada pada luar angkasa. Dapat selanjutnya dapat merekonstruksi bagian-bagian tubuh untuk dijadikan transplantasi dan kebutuhan medis yang lain. Jadi, yang paling diuntungkan yaitu orang-orang yang merasakan dampak langsung akibat pemanfaatan 3D. Keuntungan dan etika bisnis. Jadi, dalam hal implikasi etis, penting untuk mempertimbangkan potensi konsekuensi penggunaan teknologi percetakan 3D dalam bisnis. Misalnya, dalam aplikasi medis, memastikan keselamatan pasien dan kendali mutu sangatlah penting. Dengan percetakan 3D, dapat resiko kompromi terhadap standar keselamatan karena cepatnya pembuatan prototip dan penyesuaian perangkat medis. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat dan memastikan keselamatan pasien setiap saat. Selain itu, hak kekayaan intelektual dan pelanggaran paten merupakan kekhawatiran utama dalam percetakan 3D. Seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi percetakan, intelektual lainnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran etika mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dan potensi dampak terhadap inovasi dan pendanaan penelitian. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian ini yang paling dirugikan adalah orang-orang yang tidak ingin step up atau berkembangnya pada kemajuan teknologi dan sains. Jadi hubungannya dan etika bisnis yaitu bisnis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi percetakan 3D menghormati hak kekayaan intelektual dan meminimalkan resiko pelanggan. Hal ini mencakup penerapan langkah-langkah untuk mencegah reproduksi tanpa izin dan memastikan bahwa setiap pengguna teknologi atau desain yang dipatenkan dilakukan dengan lisensi dan izin yang sesuai. Singkatnya, meskipun teknologi percetakan 3D menawarkan kemungkinan menarik bagi bisnis dan masyarakat, penting untuk mempertimbangkan potensi dan dampak negatifnya serta memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara etis dan bertanggung jawab.
Dengan menyelaraskan penggunaan teknologi 3D dengan prinsip dan nilai etika, bisnis dapat berkontribusi terhadap dampak positif teknologi sekaligus meminimalkan potensi konsekuensi negatif. Hal ini termasuk menghormati hak kekayaan intelektual, memastikan tanggung jawab sosial, dan melibatkan pemangku kepentingan untuk memahami kekhawatiran dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, kolaborasi antara stakeholder di konsumen harus diberikan informasi jelas tentang produk yang dicetak termasuk potensi resiko. Yang kedua ada produsen, bertanggung jawab memastikan penggunaan teknologi 3D printing sesuai dengan standar, keamanan, dan regulasi. Yang ketiga ada partner yang harus memastikan bahwa keterlibatan dengan integritas dan memenuhi standar bahan baku yang aman. Selanjutnya ada supplier yang memastikan bahwa produknya memenuhi standar keamanan, kualitas yang ditetapkan. Dan yang terakhir ada regulator, memiliki peran dalam mengembangkan regulasi penggunaan teknologi 3D printing untuk memastikan keamanan produk. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Teknologi 3D printing memiliki potensi untuk mengubah industri di masa depan, menyediakan banyak manfaat bagi industri seperti kesehatan, NASA, otomotif, dan lainnya. Di Jepang sendiri, teknologi 3D digunakan sebagai industri, termasuk kesehatan, manufaktur, dan otomotif. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai jenis logam, menggabungkan bahan, dan mempercepat proses produksi, namun ada kesulitan dalam mengadopsi teknologi 3D printing dan mempercepat prosesnya. Perlu adanya perubahan paradigma terhadap produk yang lebih lokal. Di Indonesia sendiri ada potensi besar untuk mengambil manfaat dari adopsi teknologi 3D printing. Namun perlu dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Kekurangan terkait etika bisnis mencakup risiko pelanggan, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan sosial. Kolaborasi antara stakeholder yang terlibat dalam penggunaan 3D printing sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan etis dan bertanggung jawab. Sekian pemaparan UTS dari kelas 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.